Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari matkul manajemen proyek. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hudi Lulum dengan NIM 23111070009 dengan kelas S1T 07A. Selanjutnya, di sini ada studi kasus, di mana di studi kasus tersebut terdiri dari activity atau aktivitas, kemudian description, predecessor, durasi, kemudian ada cost. Yang pertama ada aktivitas A dengan deskripsi review RVA dengan predecessor kosong, durasi 1 minggu, kemudian costnya 5 juta. Kemudian ada aktivitas B, deskripsi analisis community waste teams dengan predecessor A, durasi 2 minggu dengan cost sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada aktivitas C dengan deskripsi design of collect router dengan predecessornya adalah B dengan durasi waktu 2 minggu dan cost 10 juta. Kemudian ada aktivitas D dengan deskripsi investigated regulation dengan predecessornya adalah A, durasi waktunya 2 minggu dengan cost 10 juta. Kemudian ada aktivitas E dengan deskripsi preliminary design of WTV, predecessor C dengan durasi 2 minggu dengan biaya 10 juta. Kemudian ada aktivitas F dengan deskripsi integrated design dengan predecessornya yaitu ada D dan juga E dengan durasi waktu 2 minggu dengan biaya 10 juta. Selanjutnya yang terakhir ada aktivitas G dengan deskripsi review by legal and ownership dengan predecessornya adalah F. Durasi waktunya 1 minggu dan cost-nya sebesar 5 juta. Oke, selanjutnya di sini ada diagram AON yaitu digunakan untuk menentukan jalur yang akan dilalui. Di mana di sini ada aktivitas E yang di mana soal pada sebelumnya yaitu di sini dengan predecessornya tidak ada, jadi aktivitas A sebagai aktivitas yang pertama. Kemudian ada aktivitas B di mana predecessornya itu aktivitas A dan juga aktivitas D juga predecessornya aktivitas A. Kemudian ada aktivitas C dengan predecessornya aktivitas D. Kemudian ada aktivitas E dengan predecessornya aktivitas C dan juga aktivitas F dengan predecessornya aktivitas D dan juga E. Dan yang terakhir aktivitas G dengan predecessornya aktivitas F. Selanjutnya di sini kita mencari critical path method atau jalur kritisnya. Untuk mencari jalur kritisnya kita perlu menghitung maju dan juga menghitung mundur. Kita hitung maju terlebih dahulu dengan kita masukkan durasinya terlebih dahulu pada setiap aktivitas. Di mana di sini ada aktivitas A dengan durasi 1 minggu dan aktivitas B 2 minggu, aktivitas C 2 minggu, aktivitas D 2 minggu, aktivitas E 2 minggu, aktivitas F 2 minggu, aktivitas G 1 minggu. Kita masukkan nilai ES yang pertama yaitu 0, jumlahkan dengan 1 durasi aktivitas A1 sehingga EF nya 1. Nilai 1 ini kita masukkan ke aktivitas B dan juga D. Di sini ada 1 ditambah dengan aktivitas B2 sehingga 3. Kemudian aktivitas D1 ditambah dengan 2 sehingga 3. Lanjut kita hitung aktivitas C, itu kita masukkan dari aktivitas B ke aktivitas C3 dijumlah dengan 2 sehingga hasilnya 5. Kemudian 5 dijumlah dengan 2 hasilnya 7. Kemudian di sini sedangkan aktivitas F ini terdapat 2 jalur yaitu dari aktivitas E dan juga D. Karena kita hitung maju jika kita mencari nilai yang terbesar.
Nilai yang terbesar di sini ada terdapat pada aktivitas B 7, sekarang kita masukkan 7 pada aktivitas F, kemudian dicoba dengan 2 hasilnya 9. 9 kita masukkan ke aktivitas G, 9 dicoba dengan 1 hingga 10. Lanjut dari hasil pertama hitung maju, kita kemudian hitung mundur. 10 di sini, 10 dari EF di sini kita masukkan ke LF, kemudian kita kurangi dengan durasi aktivitas G1 ini hasilnya 9. 9 kita masukkan ke aktivitas F, kurangi dengan 2 hasilnya 7. 7 kita masukkan ke aktivitas E dan juga D. Aktivitas E kita 7 kurangi 2 hasilnya 5. Aktivitas D 7 dikurangi 2 hasilnya 5. Kemudian dari 5 aktivitas E kita masukkan ke aktivitas C, dikurangi 2 hasilnya 3. 3 masukkan ke aktivitas B, kurangi 2 hasilnya 1. Kemudian di aktivitas A terdapat 2 jalur dari aktivitas B dan juga D. Karena kita hitung mundur, jadi kita mencari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil di sini ada aktivitas B yaitu 1. Kita masukkan ke aktivitas A, dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian kita perlu mencari slide dengan cara nilai LS dikurangi nilai ES, sehingga 0 kurangi 0, 0, 1 kurangi 1, 0, 3 kurangi 3, 0, 5 kurangi 5, 0, 7 kurangi 7, 0, 9 kurangi 9, 0, 5 kurangi 1, 4. Untuk mencari nilai CPM di sini kita perlu mencari dengan cara menentukan nilai slide yang berjumlah 0. Berjumlah 0 di sini ada aktivitas A, B, C, E, F dan juga G, sehingga kita jumlahkan semuanya, yaitu 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1, sehingga hasilnya adalah 10 week atau 10 minggu. Kemudian selanjutnya kita perlu menentukan bobot per minggu. Untuk menentukan bobotnya kita dengan rumus, yaitu harga pekerjaan dibagi dengan harga total dikali 100%, dimana harga totalnya adalah 5 juta ditambah 10 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 juta ditambah 5 juta, hasilnya 60 juta. Kemudian kita cari bobot satu persatu dari setiap aktivitas. Di sini ada aktivitas A dengan jumlah bobotnya itu 8,33, bobot B 16,67, bobot C 16,67, bobot D 16,67, bobot E 16,67, bobot F 16,67 dan terakhir bobot G 8,33. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah tabel yang terdiri dari nomor, aktivitas, harga, durasi, bobot dan juga waktu. Di sini ada 10 waktu, dimana 10 ini kita dapatkan dari nilai CPM atau jalur kritis yang kita dapatkan dari sebelumnya. Dan kemudian kita masukkan aktivitas A dengan harga 5 juta, durasi 1 minggu dan bobot 8,33. Kemudian kita masukkan ke waktu minggu pertama 8,33. Kemudian aktivitas B 16,63 dengan durasi waktu 2 minggu, sehingga kita bagi 16,67 dibagi 2, hasilnya sekitar 8,33. Kita masukkan ke minggu kedua dan juga ketiga. Kemudian ada aktivitas C, bobotnya sebesar 16,67 dengan durasi 2 minggu. Kita masukkan pada minggu ke-4 dan 5. Kemudian ada aktivitas D, bobot 16,67 dengan durasi 2 minggu. Karena aktivitas
D ini tidak termasuk dalam jalur kritis, jadi kita masukkan ke tempat atau slot yang tidak akan mengganggu dari penyelesaian jalur kritis, sehingga kita masukkan ke minggu ke-5 dan juga ke-6. Kemudian ada aktivitas E bobot 16,67 durasi 2 minggu, kita masukkan ke aktivitas ke minggu ke-6 dan juga 7. Kemudian ada aktivitas F durasi 2 minggu bobot 16,67, kita masukkan ke minggu ke-8 dan 9. Dan yang terakhir ada aktivitas G dengan durasi 1 minggu dan bobot 8,33, kita masukkan ke minggu terakhir yaitu minggu 10. Kemudian kita jumlah bobot per minggu, yaitu minggu pertama 8,33, minggu kedua 8,33, minggu kedua 8,33, minggu ketiga 8,33, minggu keempat 8,33, minggu kelima 16,6 sekitar 16,67, dan minggu ke-6 sekitar 16,67, dan minggu ke-7 8,33, minggu ke-8 8,33, minggu ke-9 8,33, minggu ke-10 8,33. Kemudian kita jumlahkan bobot per minggu menjadi bobot kumulatif. Di sini minggu pertama yaitu sebesar 8,33, dan minggu kedua kita jumlahkan, di mana minggu kedua 8,33 kita jumlahkan dengan minggu pertama yaitu 8,33, sehingga hasilnya sekitar 16,67. Selanjutnya minggu ketiga kita jumlahkan lagi dengan 8,633, sehingga hasilnya sekitar 25%, dan juga minggu keempat kita jumlahkan dengan 8,33, hasilnya sekitar 3,33. Kemudian minggu kelima hasilnya sekitar 50%, minggu ke-6 sekitar 66,67%, minggu ke-7 sekitar 75%, minggu ke-8 kita jumlahkan lagi dengan 8,33, sehingga hasilnya sekitar 83,33. Minggu 9 dijumlahkan lagi, hasilnya sekitar 91,67%, dan yang terakhir kita jumlahkan lagi sehingga hasilnya 100%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.